Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi was Sarf. Sebelumnya telah kita selesaikan dari pembahasan al-asma al-mabniyat, isim-isim yang mabni. Kita telah sebutkan isim dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Dan kita telah jelaskan 14 dhamir yang menjadi pembahasan dalam isim mabni. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan af'alul mabniyat, fi'il yang mabni, maka kita pahami dulu dari ringkasan yang telah berlalu, fi'il itu terbagi menjadi 3 atau 5? 5 ya. Karena fi'il mudhari'nya ada berapa? Ada 3. Tapi yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari. Mudhari ini ada 3, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, dan ada af'alul khamsah. Kemudian ada fi'il amr. Nah, ini 3 jenis fi'il. Ada fi'il madi, mudhari, dan amr. Sudah kita bahas bahwasanya fi'il sahih, demikian pula mu'tal, demikian pula af'al khamsah, dia itu mu'rab. Makanya kalau kita lihat di tabel ini ada fi'il mudhari sahih akhir, mu'rab dia. Fi'il mudhari mu'tal akhir, mu'rab juga. Af'alul khamsah, mu'rab juga. Baik. Sebelum kita bahas ini, ya, fi'il madi telah berlalu, wazannya, tandanya bagaimana? Bentuknya fa'ala atau fa'ila dan fa'ula. Kalau fil amr, if'al, if'il, dan uf'ul. Ini fil amr ya. Ini kalau kita lihat fil madi, ini ada berapa bentuk? 3. Tapi itu bentuk sesuai dhamir huwanya. Kalau disambung dengan dhamir lain, beda lagi. Baik, saya kasih contoh misalnya. Misalnya kita bilang katabah. Fil apa ini? Fil madi. Kenapa bisa fil madi? Wazannya fa'ala. Baik. Sekarang ini katabah artinya menulis. Pasti ada pelakunya toh? Siapa yang menulis di sini? Yang menulis di sini huwa. Bagaimana kalau yang menulis adalah saya? Paham? Paham maksudnya?
Kan ini kataba artinya apa? Menulis. Ya, tapi yang menulis di sini siapa? Huwa. Terus bagaimana kalau yang menulis adalah saya? Maka dia berubah bentuknya. Berubah bentuknya sesuai dhamirnya lagi. Jadi fi'il madi yang kita tahu ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Itu semua kalau dhamirnya huwa. Tapi kalau dhamirnya huma, lain lagi. Hum, lain lagi. Hiya, lain lagi. Huma, lain lagi. Hunna, lain lagi bentuknya. Sekarang bagaimana contohnya? Contohnya di sini. Ya, kita perhatikan di sini yang tabel fi'il madi. Ada? Yang di kertas itu. Iya. Ada fa'ala, kataba. Fi'il madi ini atau bukan? Fi'il madi karena wazannya apa? Fa'ala. Jadi kalau dhamirnya huwa, pelakunya adalah huwa, maka menulis bahasa Arabnya kataba. Tapi kalau pelakunya huma, maka menulis bahasa Arabnya kataba. Ada yang warna merah itu? Itu warna merah itu dhamir. Jadi yang warna merah itu apa? Dhamir. Jelas? Kalau kataba tadi, ini yang pertama, dhamirnya tidak ada tertulis. Ini dia, tersembunyi. Tapi kalau kataba ada huma, tapi mana huma di situ? Sudah jadi alif. Jadi enggak lagi dibilang kataba huma, enggak. Langsung kataba. Kan kataba artinya apa? Menulis, tak? Kalau huma yang menulis, kita enggak bilang katabahuma. Kita enggak bilang katabahuma, tidak. Tapi katabahuma ini diganti menjadi kataba pakai alif. Apa ini alifnya? Huma. Jelas? Jadi ketika kita perhatikan kataba, satu kata ini, padahal tidak. Kan kita lihat ini, kataba satu kata atau berapa kata ini? Seperti satu kata, tapi sebenarnya berapa kata? Dua. Kataba sama huma. Jelas? Jadi kataba pakai alif di belakang, itu kataba sama huma. Dipahami? Kemudian kalau dia bersambung dengan hum, maka jadinya apa? Katabu. Yang mana humnya? Humnya yang warna merah. Wow. Wow itu dhamir. Jadi ini kalau kita lihat ini katabu kayak satu, sebenarnya dua. Ada kataba ditambah hum. Tapi humnya sudah berubah menjadi wow. Paham, Dik? Kemudian kalau bersambung dengan hiya jadinya katabat. Mana hiyanya sekarang? Taknya berwarna merah tidak? Tidak, berarti bukan taknya. Tersembunyi ini. Tanda ini namanya mustatir. Kalau dikasih tanda kutip begitu mustatir, artinya ada tapi tidak ditulis. Ada tapi tidak ditulis. Beda kalau ini katabu, lihat katabu dulu. Katabu, ada hum? Ada. Ditulis? Ditulis. Tapi bentuk apa ditulis? Wow. Kataba, ada huma? Kataba, ada huma? Ada. Ditulis?
Ya, bagaimana tulisan huma di sini di kataba? Alif. Kataba ada huwa? Ada huwa? Ada. Ditulis? Tidak. Karena ini mustatir. Kemudian berikutnya, kalau huma perempuan, jadinya katabata. Mana huma di sini? Alifnya atau sama tanya? Alifnya saja. Jelas ya? Kalau hunna, jadinya apa? Katabna. Sehingga dari sini ketika kita bilang fi'il madi itu yang bentuknya fa'ala, itu baru huwa. Iya. Jadi fi'il madi itu yang bentuknya fa'ala, satu. Apa lagi? Fa'ala, dua. Apa lagi? Fa'alu, tiga. Apa lagi? Fa'alat, empat. Apa lagi? Fa'alata, lima. Sama? Fa'alna, enam. Semakin banyak fi'il madinya. Hah? Dia banyak karena berubah sesuai domirnya. Kemudian kalau yang melakukan, ya, yang melakukan menulis itu anta, beda lagi. Iya, jadinya katabta. Mana anta? Ta. Jadi katabta. Dua itu. Katab itu kataba. Ta itu anta. Jadi katab itu kataba, kalau tanya itu anta. Kalau kita lihat nyambung kayak satu. Tapi sebenarnya berapa kata? Dua. Ada kataba sama anta. Jadi dua ini. Paham ya? Kemudian kalau antuma jadinya katabtuma. Mana antumanya sekarang? Tuma. Jadi ini kataba ditambah antuma jadinya katabtuma. Kalau antum kataba, ya pelakunya antum, jadinya katabtum. Kataba tambah antum, katabtum. Paham ya? Kemudian kalau anti yang menulis, jadinya apa? Katabti. Kalau antuma lagi yang menulis, antuma perempuan, jadinya katabtuma. Tidak ada bedanya dengan ini. Sama. Iya. Kemudian kalau antunna, katabtunna. Kalau ana, katabtu. Jangan kita terpengaruh di atas ta, tuma, tum, diambil semua belakang-belakangnya ti, tuma, tunna. Sekarang ana bukan na. Iya, tapi tu. Katabtu. Apa itu tu? Ana. Apa itu katab? Menulis, kataba. Paham ya? Jadi katab itu kataba. Tu ana, bukan antu. Bukan antu, ana. Paham? Iya. Kemudian kalau nahnu yang menulis, jadinya katab nah. Jadi jangan kita bilang, oh nah ini ana. Enggak. Nah itu nahnu. Iya, katab nah, kami telah menulis. Banyak ya fi'il madi ternyata. Banyak. Tapi ini pola cuma ini saja. Sisanya samakan. Contoh. Ini katabah. Contoh misalnya kita bilang ya, gosala, mencuci.
Siapa yang mencuci di sini? Huwa. Kalau huma yang mencuci? Gosala. Kalau hum yang mencuci? Gosalu. Kalau hiya yang mencuci? Gosalat. Kalau huma perempuan yang mencuci? Gosalata. Kalau hunna yang mencuci? Gosalna. Iya, mereka para perempuan, misalnya antum punya 4 ya, setelah mencuci. Kemudian kalau anta, gosalta. Antuma, gosaltuma. Antum, gosaltum. Kalian para laki-laki telah mencuci. Kalau anti, gosalti. Antuma, antunna, ana, gosaltu. Nahnu, gosalna. Apa artinya gosalna? Kami telah mencuci. Paham ya? Jadi ini satu pola, ini antum harus hafal, karena sisanya itu pasti sama, pasti akan sama. Contoh lagi, misal kita bilang ya, hasiba, menghitung. Siapa yang menghitung ini? Huwa. Kalau 2 orang yang menghitung, hasiba. Kalau banyak laki-laki yang menghitung, hasibu. Jelas? Kalau hiya, hasibat. Kalau huma, hasibata. Kalau hunna, hasibna. Kalau anta, hasibta. Kalau antum, hasibtuma. Antum, hasibtum. Anti, hasibti. Ya, menghitung ki. Ya, hasibtuma, antuma. Kemudian antunna, hasibtunna. Ana, hasibtu. Ya, nahnu, hasibna. Paham ya? Demikian pula kalau faula, sama. Ya, sama. Hasuna, baik. Kalau yang baik huwa berarti hasuna. Kalau mereka 2 laki-laki yang baik, hasuna. Kalau mereka banyak laki-laki yang baik, hasunu. Kalau hiya, dia perempuan baik, hasunat. Iya. Jelas ya? Kalau huma yang baik perempuan, hasunata. Kalau hunna, hasunna. Itu memang. Iya, hasunna. Kalau anta, hasunta. Kalau antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, hasunna. Jadi harus diingat itu polanya yang berubah sesuai dhamirnya, sehingga nanti ketika kita dapat di dalam Al-Quran, kita tahu itu fi'il apa. Contoh ini, nikmas sawab wa hasunat murtafaqa. Kalau kita taunya cuma fa'ala, fa'ila, fa'ula, pasti kita bilang ini hasunat, bukan fi'il madi. Padahal ini fi'il madi atau bukan? Fi'il madi. Cuma kenapa ada taknya? Karena ada apa? Ada hiya. Makanya ada taknya. Kalau huwa, hasuna. Jelas ya? Kalau huwa, hasuna. Kalau hiya, hasunat. Tapi ini fi'il madi atau bukan? Fi'il madi. Apa wazannya? Fa'ula. Cuma kenapa ada taknya? Domir, tanda itu perempuan. Tanda hiya di situ. Jelas ya? Dan ini banyak
seperti ini. Iya. Banyak seperti ini contohnya di dalam Al-Quran. Ini misalnya katabat. Kalau kita tidak tahu ya bahwasanya ini ta itu sebenarnya bagian dari perubahan karena ada domir hiya, pasti kita bilang bukan fi'il madi. Ini fi'il madi atau bukan? Fi'il madi. Kenapa bentuknya katabat? Karena domirnya hiya. Jelas ya? Dan banyak contoh-contoh lain. Ya. Contoh misalnya, ini, idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu. Apa ini? Isim atau fi'il? Isim atau fi'il ini? Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Apa wazannya ini? Nazartu. Fa'ala. Nazara. Kasih ana. Nazartu. Katabtu. Nazartu. Jelas? Berarti siapa yang bernazar di sini? Saya. Jelas ya? Inni nazartu. Dipahami? Iya. Sama juga ucapannya Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar untuk Allah puasa. Nazartu. Siapa yang bernazar? Maryam. Saya. Paham ya? Iya. Contoh lagi. Qata'na. Ya, fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na. Apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Qata'na. Apa wazannya? Fa'ala. Ya, qata'a. Tapi ditambah apa? Ditambah apa? Nahnu. Ya, ditambah nahnu. Qata'a tambah nahnu. Jadinya qata'na. Qata'a tambah nahnu qata'na. Jelas? Tapi ini baru fi'il madinya. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Lanjut fi'il mudhari'nya? Sudah nih. Oh, lanjut. Siapa tahu sudah nih. Baik, berikutnya fi'il mudhari'nya. Sekarang fi'il mudhari' telah berlalu bersama kita. Wazannya ada berapa? Wazannya fi'il mudhari' ada? Tiga toh? Di awal kita bilang ada yaf'ulu, apa lagi? Yaf'ilu, apa lagi? Yaf'alu. Tiga saja ini. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Paham ya? Kalau asmaul khamsah ada waw nun di belakangnya, atau alif nun, atau ya nun. Kalau mu'tal akhir, terakhirnya alif, waw, atau ya. Sekarang lihat
ini yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu itu kalau pelakunya huwa. Contoh misalnya yaktubu. Apa wazannya ini yaktubu? Yaf'ulu. Pelakunya huwa. Ini sedang menulis. Sedang menulis. Jelas ya? Kalau yang sedang menulis itu huma bagaimana? Nah, ini lihat di bawahnya. Yaktubani. Fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari apa ini? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Masih ingat di sahih akhir? Apa fi'il mudhari sahih akhir? Fi'il mudhari yang tidak ada alif waw ya di mananya? Di akhirnya. Kalau alif nun di akhirnya? Af'alul ini apa? Yaktubani. Af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Kenapa dibilang 5? Bentar lihat. Ini yaktubu. Kalau huma yaktubani. Kalau hum yaktubuna. Fi'il mudhari apa ini? Af'alul khamsah juga. Kemudian taktubu. Iya. Siapa ini pelakunya yang menulis? Hiya. Mana hiyanya? Mustatir. Taktubani. Kali ini siapa yang menulis? Huma. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki? Yaktubani. Jadi kalau huma laki-laki yang menulis, yaktubani. Kalau huma perempuan yang menulis, aktubani. Apanya beda? Ya dan ta. Ini apa namanya ini? Berakhiran alif nun. Af'alul khamsah. Iya. Kemudian kalau hunna yang menulis sedang nulis yaktubna. Mana hunnanya? Nanya itu nun. Kalau anta yang menulis taktubu. Mana antanya? Mustatir. Nah, ini perhatikan. Sama? Dia sama anta. Sama-sama taktubu. Bagaimana nanti dibedakan kalimatnya? Kita ngomong sama orangnya atau kita bicarakan orangnya? Kalau kita ngomong sama orangnya berarti anta. Kalau kita bicarakan orangnya berarti hiya. Iya. Dia sedang nulis, berarti taktubu hiya. Kamu sedang menulis, berarti taktubu anta. Tapi berikutnya, kalau antuma laki-laki taktubani. Apa ini? Berakhiran alif nun? Af'alul khamsah. Kemudian kalau antum taktubuna. Apa ini? Af'alul khamsah. Kalau anti taktubina. Af'alul khamsah enggak ini? Af'alul khamsah juga. Ya, kemudian taktubani. Dhamir apa ini? Dhamir apa di sini? Setelah anti. Antuma. Af'alul khamsah juga ini. Kemudian kalau antunna yang menulis taktubna. Kemudian kalau saya yang menulis aktubu.
Kalau kami yang menulis, naktubu. Ini semua fi'il mudhari. Kan di awal dibilang itu fi'il mudhari, awalannya harus anita, tah? Nah, lihat nih semua ini. Naktubu, apa awalnya? Nun. Aktubu, apa awalnya? A. Taktubna, ta. Taktubani, ta. Taktubina, taktubuna, taktubani, taktubu, yaktubna, taktubani, taktubu, yaktubuna, yaktubani, yaktubu. Tidak keluar dari itu, tak, Anita? Dari sini. Kenapa dibilang fi'il mudhari awalannya selalu Anita? Karena ini sesuai dhamirnya. Itu aja. Kalau dia pakai a, ana. Kalau dia pakai nun, nahnu. Ya, kalau dia pakai ta sama ya, lihat mami di sini. Ya, sama terakhirnya kita perhatikan. Baik, ada pertanyaan. Ini fi'il mudhari. Sekarang kita perhatikan ini hafalul khamsanya. Hitung hafalul khamsanya. Yaktubani 1, yaktubuna 2, taktubani 3, taktubani 4, taktubuna 5, taktubina 6, taktubani 7. Katanya fi'il yang 5, tapi ini ada berapa? 7. Kenapa bisa 7? Ada yang sama. Ini yang sama. 1, taktubani, taktubani, taktubani lagi. Jadi ini 3 dihitung 1. Berarti kita kurangi 2 ini. Karena sama kita. Hitung ulang. Ya, yaktubani 1, yaktubuna 2, taktubani 3, taktubuna 4, taktubina 5. Makanya dibilang afalul khamsah, 5 ini. Dari sini. Baik, ini perubahan fi'il mudhari sesuai dhamir. Semua fi'il mudhari bisa begini. Contoh, yaksilu. Apa wazannya? Yaf'ilu. Yaksilu sedang mencuci. Siapa yang sedang mencuci? Huwa. Kalau yang sedang mencuci hiya, taksilu. Ini taktubu berarti taksilu. Ya, saya ulangi. Kalau huwa yaksilu, kalau huma yaksinya jangan diubah, yaksinya. Yaksilani. Kalau hum yaksiluna. Kalau hiya taksilu, ganti taknya, taksilu. Kalau huma perempuan taksilani. Kalau hunna perempuan yaksilna. Kalau anta, kamu sedang mencuci, taksilu. Antuma, laki-laki sedang mencuci, taksilani. Antum, kalian semua mencuci bareng-bareng, taksiluna. Anti, kamu yang sedang mencuci perempuan, taksilina. Antum perempuan, taksilani. Antunna, taksilna. Kalau saya nelpon Kipa Chandra, apa ini? Saya lagi nyuci, aksilu. Jelas ya? Kalau kita semua lagi nyuci, naksil. Paham ini? Jadi dia itu dalam bahasa Arab, ya, dia satu kata itu setelahnya pola disamakan, diganti-ganti. Misalnya mencuci ini, kamu mencuci ini, kami mencuci ini. Jadi polanya jadi samakan. Iya. Contoh lagi. Yashhadu, bersaksi. Siapa yang bersaksi? Huwa. Kalau 2, huma,
Yashhada, yashhadani. Kalau hum, yashhaduna. Kalau hiya, tashhadu. Kalau huma perempuan, tashhadani. Kalau hunna, yashhadna. Anta, tashhadu. Antuma, tashhada. Antum, tashhaduna. Anti, tashhadina. Antuma, tashhadani. Antunna, tashhadna. Kalau saya bersaksi, asyhadu. Paham ini? Kalau kami, nashhadu. Jelas ya? Iya. Sama. Iya, contoh memuji. Yahmadu. Siapa yang memuji? Huwa. Kalau huma, Yahmadani. Bukan Ahmad Dani, bukan. Yahmadani. Jelas ya? Yahmadani. Kalau hum, Yahmaduna. Kalau hiya, tahmadu. Kalau huma perempuan, tahmadani. Kalau hunna, yahmadna. Kalau anta, tahmadu. Antuma, tahmadani. Antum, tahmaduna. Anti, tahmadina. Antuma, tahmadani. Antunna, tahmadna. Kalau ana, ahmaduhu. Kalau nahnu, nahmadu. Jadi jangan bertanya kenapa itu khotib. Ada biasa ahmadu, ada biasa nahmadu. Beda damirnya. Kalau ahmadu, saya memuji. Kalau nahmadu, kami memuji. Paham ya? Baik. Ini fi'il mudhari sesuai dhamirnya. Kemudian fi'il amr nanti ya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Ini mau enggak mau ini harus dihafal. Biar kita cari guru di mana. Harus dihafal. Mau kita lari 10 kali, enggak bisa. Tetap yang ke-11 Nasur juga menghafal. Karena ini selalu ada. Iya. Kemudian lihat terakhir ya, saya sebutkan. Kata beliau di bukunya, wal mabniyu minal af'al, fi'il yang mabni ada 3 nantinya. Yang pertama al-madi, fi'il madi. Yang kedua al-amru, fi'il amr. Yang ketiga al-mudhari'u idza, fi'il mudhari jika. Jika apa fi'il mudhari'nya? Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Nanti itu dijelaskan. Nah, intinya yang pertama yang sudah kita ambil fi'il yang mabni adalah fi'il madi. Fi'il madi. Kalau kataba selalu kataba. Kalau ketemu sama huma kataba.
kalau ketemu sama hum, katabu. Jelas ya? Dia itu mabninya 3. Fi'il madi itu mabni selalu di fathah huruf terakhirnya, atau selalu di dhamma huruf terakhirnya, atau selalu disukun huruf terakhirnya. Contoh lihat tadi di domirnya. Kataba, apa huruf terakhirnya? Apa huruf terakhirnya? Kataba. Ba, itu kataba, ba-nya kalau bukan di fathah di dhamma. Kalau bukan di dhamma disukun. Kataba, di apa itu ba-nya? Fathah. Kataba, di apa itu? Fathah. Iya. Jelas ya? Kemudian katabu, di apa itu? Dhammah ba-nya. Katabat, ba-nya fathah. Katabata, diapai? Fathah. Katabna, diapai? Sukun. Mulai dari hunna sampai bawah sukun semua. Katabna, katabta, katabtuma, katab, katabtunna, katabtu, katabna, katab sukun semua. Jadi itu fi'il madi. Jadi fi'il madi kalau bukan di fathah di dhamma disukun. Dia di dhamma kalau hum. Paham ya? Dia disukun mulai hunna sampai selesai. Sisanya di fathah. Itu mabninya selalu begitu. Tidak ada jadi kata bi, enggak pernah jadi bi, karena dia itu selalu ba atau bu atau katab sukun. Jadi semuanya itu hasuna juga nanti. Ya, kalau dia dhammah berarti bersambung sama waw, hasunu. Kalau dia disukun berarti bersambung dengan hasunna atau hasunta, hasuntuma. Jelas ya? Baik. Untuk fi'il mudhari dan fi'il amr insyaallah pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Di sini di buku ada penjelasannya sesuai dhamirnya. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak praktek dulu ya. Banyak ini.